Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Duka cita akibat gempa bumi di Cianjur belum usai. Wilayah Kecamatan Cugenang diterjang banjir setelah diguyur hujan deras. Diduga salah perhitungan waktu melahirkan, seorang perempuan melahirkan bayi di toilet pasar di Sumedang. Ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat antri berdesakan mencairkan uang bantuan sosial tahap akhir pada tahun ini. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi di toilet pasar di Sumedang. Diduga sang ibu salah memperkirakan waktu kelahiran. Empat orang bidan dari Puskesmas Kota Kaler, Kabupaten Sumedang berupaya menolong seorang perempuan yang melahirkan seorang bayi di dalam toilet di lantai 3 Pasar Seni Modern di kawasan Sumedang Kota, Rabu lalu. Kejadian ini sontak membuat heboh pengunjung maupun pedagang pasar. Seorang pria bahkan terlihat mengumandangkan azan ke telinga sang bayi. Petugas jaga toilet mengaku tidak mengira sang ibu akan melahirkan. Itu saya mau kencing silakan kata saya. Nah udah itu terus manggil ibunya, ada apa kata saya masuk ke dalam. Ini udah baru mau melahirkan ibu, iya saya tapi baru 7 bulan bilangnya gitu. Nah udah gitu saya lari ke sana manggil orang. Setelah proses persalinan, sang ibu dan bayinya pun dibawa ke Puskesmas Kota Kaler. Sang ibu, warga Desa Pangadegan, Kecamatan Rancang Kalong, mengaku tak menyangka akan melahirkan secepat itu. Karena menurut perhitungannya, usia kehamilan baru mencapai 7 bulan. Taksiran perkiraan lahiran bukan sekarang, jauh. Pengen pipis, gak taunya keberjalan. Di pasar itu lagi ngapain, Bu? Belanja mau beli alat bayi. Pihak Puskesmas Kota Kaler menduga perhitungan usia kehamilan oleh sang ibu kurang akurat, sebab bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat dengan berat dan tinggi yang cukup. Sepertinya kurang pas perhitungan ya. Sebetulnya ya belum katanya belum waktunya, tapi padahal udah waktunya salah hitung. Berat bayi 2 kilo 2.300 gram, panjang 49. Ibu sehat. Bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan tersebut sudah diperbolehkan pulang karena kondisi sang ibu dan bayinya sehat. 3,5 tahun anak pertamanya. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat Kamis pagi antri berdesakan demi mencairkan uang bantuan sosial tahap akhir tahun ini. Para penerima bantuan sosial juga dengan sukarela menyisihkan uang bansos untuk disumbangkan ke korban gempa Cianjur. Salah satu titik lokasi penyaluran uang bantuan sosial bansos dari pemerintah berada di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. 1.400 orang warga, sebagian besar ibu dan lansia, sudah antre sejak pukul 7 pagi untuk mencairkan bantuan tersebut. Bansos tahap akhir yang diterima warga cukup besar karena terdiri dari kombinasi bansos subsidi kenaikan harga BBM hingga bantuan pangan non-tunai. Dengan jumlah bervariasi mulai Rp900.000 hingga Rp2.500.000. BLT ini bantuan sekarang ini total dua desa ini adalah 1.416 KPM yang terdiri dari BLT BBM untuk 2 tahap, BPNT sembako untuk 3 bulan 600.000 dan penerima PKH. Meski harus antre berjam-jam untuk memverifikasi data, penerima bantuan lega karena bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan sebagian warga juga menyisihkan uang yang diterima untuk menyumbang kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur. Rencananya buat apa? Ya buat beli beras. Bu, ini barusan ada donasi itu. Buat ke Cianjur. Berapa kali Bu Mariana bantuannya? Berapa kali ya?
udah ada yang 600, yang 300. Ini kedua kali nih ya berarti ya untuknya. Untuk bansos tahap akhir, jumlah warga penerima manfaat di Kabupaten Bandung Barat mencapai 116.000 orang yang tersebar di 16 kecamatan. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia di masing-masing kantor desa yang dibagi menjadi beberapa tahap agar tidak terjadi penumpukan warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita ke informasi selanjutnya, harga garam di kota Tasikmalaya sejak 2 bulan terakhir naik hingga lebih dari 2 kali lipat. Akibatnya penjualan garam di pasar Cikurubuk turun. Para pedagang garam di pasar Cikurubuk kota Tasikmalaya 2 bulan belakangan mengeluhkan melonjaknya harga garam di pasar. Awalnya harga garam hanya Rp70.000 per 50 kg. Namun saat ini harga garam melonjak hingga mencapai Rp185.000 per 50 kg atau naik lebih dari 2 kali lipat dibanding harga garam 2 bulan lalu. Dengan tingginya harga, pedagang yang biasanya menjual garam eceran Rp3.000 per kilogram saat ini terpaksa menjual garam dengan harga Rp6.000 per kilogram. Akibatnya pembeli pun berkurang. Memang naik dari sananya katanya, ya mungkin karena faktor cuaca ya. Kenaikannya gimana kok? Cukup signifikan? Ya lumayan cukup tinggi. Jadi terus bertahap naik. Terus tiap sambil naik. Awalnya berapa kok sebelum ada kenaikan per karung? Kenaikan stabilnya tuh 80 sampai 75. Sekarang sampai 185 dari sana. Itu bulan apa terakhir naik kok? Pertama kali naik? Dari bulan 10 kemarin sudah mulai naik. Sudah mulai naik ya. Dengan harga seperti itu, di sini dijual eceran per kilo berapa kok? Per kilo sama sekilo kan 6.000. 6.000 ya. Biasanya berapa? Biasanya kita 4.000, 3.000. Melonjaknya harga garam ditengarai terjadi akibat musim kemarau basah yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di sentra produsen garam. Pendeknya musim kemarau yang kerap diselingi hujan membuat produksi garam turun dan distribusi garam terhambat. Kondisi ini menyulitkan banyak pihak karena garam dibutuhkan tidak hanya untuk memasak di rumah, tapi juga menjadi salah satu bahan pendukung produksi pangan seperti telur asin, ikan asin, tahu, pakan ternak, bahkan pupuk hingga pengeboran minyak. Pemerintah diharapkan bisa menstabilkan pasokan dan harga garam. Sebab harga garam sangat tergantung cuaca. Bila cuaca cenderung basah atau banyak hujan, produksi garam turun drastis dan harga melonjak. Sedangkan jika cuaca panas atau musim kemarau panjang, produksi garam akan meningkat dan harga garam anjlok. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.